Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS kurikulum dan pembelajaran saya, dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lucanida Ramadina, NIM 18602052211067 dari Prodi PGMI 3D. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan siswa. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan dan memahami keunikan dan kedinamisan perkembangan peserta didik dalam menyusun dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum. Siswa dapat dianalisis dengan mempelajari latar belakang penguatan terhadap tingkah laku seperti yang ada dalam teori psikologis behavioristik. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa kurikulum itu tidak akan bisa lepas dari teori-teori yang melandasi penyusunannya. Nah, teori psikologis ini mengutamakan pengamatan tingkah laku dalam mempelajari individu dalam penyusunan kurikulum terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang kedua ya, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengolah pembelajaran di kelas yang melibatkan kerja proyek. Project based learning merupakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dengan berpusat pada siswa yang menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana siswa diberikan peluang untuk mengembangkan kemampuan diri secara otonom dengan menginstruksikan belajarnya. Melalui pembelajaran berbasis proyek ini, proses inquiry dimulai dengan munculnya pertanyaan penuntun dan bimbingan peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai materi dalam kurikulum. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dan kurikulum. Teknologi dalam pembelajaran sebagai wadah dalam memfasilitasi proses belajar, sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar supaya terbentuk pembelajaran yang efisien dan efektif. Contoh implementasi teknologi dalam pembelajaran yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ialah sesuatu yang dapat menyampaikan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat menarik perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran dapat digunakan mulai dari sederhana hingga kompleks. Selain itu, teknologi juga mendukung dan meningkatkan proses kognitif anak dan keterampilan berpikir kritis. Contohnya, teknologi yang sangat erat digunakan yaitu internet. Internet memberikan manfaat pada guru dalam menyampaikan atau menyajikan pembelajaran menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Pembelajaran online ini menggunakan internet sebagai medianya. Pembelajaran akan lebih fleksibel dari waktu dan tempat dalam mengakses informasi. Pembelajaran ini lebih menekankan peserta didik untuk berpikir secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan proses kognitif peserta didik dan keterampilan berpikir. Contoh penggunaan teknologi media pembelajaran yaitu radio, televisi, sosial media, video yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi peserta didik menurut gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga anak akan bersemangat dan lebih giat dalam belajar. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum.
Jadi menurut saya itu evaluasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Dengan adanya evaluasi, kita dapat menjadikan hasil yang diperoleh seperti balikan dan memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum dahulu. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penelitian keputusan mengenai kurikulum apakah akan ada revisi atau diganti. Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengambilan sistem. Contoh konkret evaluasi kurikulum yaitu bergantinya kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Sebelum terjadi pergantian kurikulum, pastinya kurikulum sebelumnya itu dievaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penelitian keputusan mengenai kurikulum apakah akan ada revisi atau diganti. Dan yang terakhir yaitu jelaskan dan beri contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Jadi penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkap performa dan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Di sini saya akan menyebutkan dua contoh yaitu asesmen formatif yang diartikan proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Dan yang kedua yaitu asesmen sumatif atau diartikan penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Penilaian sumatif mencakupi lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa telah berpindah dari suatu pembelajaran ke pembelajaran yang lainnya. Evaluasi sumatif dan evaluasi formatif dapat dilakukan secara tidak tertulis maupun tertulis. Contoh penilaian formatif dan contoh penilaian sumatif dalam bentuk asesmen tidak tertulis antara lain yaitu dengan diskusi kelas, drama, penilaian produk, presentasi, dan tes lisan. Sedangkan contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tertulis antara lain yaitu refleksi, jurnal, esai, poster, apalagi ya, pilihan ganda, dan yang lain-lain.